Hai, kembali lagi bersama saya Arjunarya di sini di Adika channel membahas apapun yang penting belajar. Pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kode voucher bagi kalian yang memiliki usaha voucheran atau jaringan wifi yang kalian jual. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana men-setting sebuah mikrotik RB750R2. Ya, kalau kalian penasaran silahkan klik tombol atau kode I di atas pojok kanan atas ini ya, video ini ya. Nah, untuk itu di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kode voucher bagi kalian yang memiliki usaha voucheran ataupun jaringan wifi yang kalian sebarkan kembali ke orang-orang dengan cara memberikan kode voucher sebelumnya untuk login supaya bisa memakai jaringan wifi kalian. Pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kode voucher bagi kalian yang memiliki usaha wifi atau wifi ya, yang kalian sebarkan kembali kepada orang-orang dengan menggunakan kode ataupun user login atau voucher untuk dimasukkan di perangkat pelanggan ya, supaya bisa memakai jaringan wifi kalian. Nah, saya akan menjelaskan secara detail ya bagaimana cara membuat kode voucher menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Micmon. Jika kalian pengguna mikrotik ya untuk menyebarkan kembali jaringan kalian atau wifi kalian. Nah, di sini kita akan menggunakan pihak ketiga ya. Kalau sebelumnya kalian mungkin tahu yang namanya Userman ya, aplikasi milik dari mikrotik sendiri. Di sini saya tidak menggunakan Userman tapi menggunakan Micmon, yaitu aplikasi pihak ketiga yang dimana basisnya adalah web service. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi web server lokal yang ada di komputer kalian yang bisa kalian akses. Jadi di sini dia akan menggunakan akses www baik di mikrotik kalian. Jadi kalian sebelumnya harus mengaktifkan akses www itu di mikrotik kalian sebelum menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi kalau kalian tidak menggunakan mengaktifkan port itu, jadi dia tidak akan bisa kita gunakan. Nah, di sini juga kalian diwajibkan untuk mengaktifkan port API juga sehingga aplikasi ini bisa mengakses data-data yang ada di mikrotik kalian. Di video kali ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan vouchernya ya. Jadi bagaimana dari cara membuat kode vouchernya sampai pembuatan voucher itu untuk dicetak. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuat kode voucher menggunakan aplikasi ini, silahkan klik tombol merah di bawah bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini sebelumnya. Oke, untuk itu langsung saja kita akan mulai bagaimana cara membuat kode voucher di aplikasi Micmon. Nah, di sini saya sudah menggunakan atau sudah mendownload aplikasi Micmon sebelumnya. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara mendownloadnya, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya, untuk saya buatkan video tutorial bagaimana mendownload aplikasi ini dari awal sampai jadinya setting-setting sehingga bisa kita gunakan pada jaringan mikrotik kita. Oke, itu kita langsung saja bagaimana membuat kode voucher menggunakan aplikasi ini. Ya, yang pertama-tama kalian pastikan dulu kalian sudah login ke atau sudah aktif di jaringan wifi jaringan mikrotik kita. Nah, ini saya sudah menggunakan jaringan Studio A3 channel yang sudah saya setting sebelumnya di mikrotiknya ya. Jadi kita kalau sudah login, kita harus membuka yang namanya micmonserver.exe ini. Oke. Nah, setelah kita membuka ya micmonserver.exe ini, dia akan meng-pop up sebuah Windows baru yaitu Micmon Server Online. Nah, di sini dia akan mendapatkan IP atau dia akan mengcopy IP dari jaringan kita. Nah, di sini yang dia copy adalah jaringan dari IP yang didapatkan oleh komputer saya, yaitu http://10.10.10.145. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini yang saya
pastikan tadi adalah server portnya ya. Jadi kalian harus aktifkan server portnya di MikroTik terlebih dahulu. Dia masuk server www-nya itu masuk di server port berapa. Nah, di sini saya menggunakan server port 80. Kalian bisa menggantinya dengan cara change port ini. Nah, tapi karena saya sudah sesuai, jadi saya tinggal open micmon-nya aja ya. Nah, di sini juga ada stop server dan open micmon. Nah, stop server ini fungsinya adalah untuk menonaktifkan aplikasi micmon ini ya. Kemudian selanjutnya adalah open micmon yang akan kita lakukan ya. Nah, ketika open micmon kita klik, dia akan membuka pop-up Windows, bukan Windows ya, tapi pop-up Chrome ya, Windows Chrome, dimana langsung menuju ke alamat server yang kita buka tadi, yaitu 10.10.10.145. Nah, alamat server ini tidak baku ya, ini menyesuaikan dari alamat server dari komputer kalian ya. Jadi selanjutnya dia akan memberikan kita username atau form username dan password yang akan kita masukkan terlebih dahulu untuk masuk ke aplikasi micmon ini. Nah, jika bagi kalian yang belum men-setting ini, biasanya dia akan diberikan username-nya admin dan passwordnya kosong seperti itu. Nah, karena saya sudah memberikan username-nya, yaitu kalian bisa langsung masukkan, karena sebelumnya saya sudah setting aplikasi ini ya. Jadi kita masukkan saja. Saat kalian mengklik enter, berarti dia sudah langsung mengklik submit. Oke. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini, yang dimana aplikasi ini memberitahukan bahwa kita sudah masuk, dan di sini juga ada setting admin sebelumnya ya. Jadi kalau kalian sudah masuk dengan password yang dikosongkan, di sini sudah ada settingan kembali, yaitu username admin, passwordnya yang tadi atau yang sebelumnya. Kalau kalian tinggal mau merubah, kalian tinggal ganti saja di sini ya. Di sini juga dia bisa menggunakan QR, namun QR-nya saya disable di sini ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa ada versi terbaru dari micmon, yaitu versi 3.20 ya, yang dimana update-nya adalah tanggal 30 Juni ya tahun 2021. Nah, ini saya belum update ya. Saya menggunakan yang versi 3.19. Oke. Nah, di sini juga kalian bisa terhubung dengan router MikroTik kita. Ya, di sini saya hanya menggunakan satu router ya. Jadi kalau kalian mungkin memiliki banyak router, mungkin agak berbeda lagi, kalian tambahkan lagi routernya, add router di sini. Nah, di sini cuma saya punya satu router, jadi saya masukkan atau open router ini ya. Oke, kita open. Nah, di sini di halaman dashboard ini atau halaman pertamanya ya, halaman indeksnya, dia akan memberikan beberapa keterangan. Yang pertama itu adalah date atau tanggal dan time atau waktu ya. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita ketahui, karena kalau kita membuat sebuah voucher ya, kita kan pasti akan menggunakan waktu. Misalnya kalau yang saya buat adalah vouchernya adalah 2000, dia dapat 3 jam. Nah, waktunya sini harus sesuai dengan waktu di kenyataan. Kan nggak mungkin kan kalau kalian waktunya itu melenceng ataupun salah, sehingga si pelanggan ini malah bablas, dia bisa 4 jam atau 5 jam untuk menggunakan dari vouchernya, seperti itu. Kita yang bablas jadinya. Oke. Nah, selanjutnya kita diberitahukan bahwa MikroTik yang kita gunakan yang versi berapa ya. Di sini saya menggunakan board name-nya itu Hexlite ya, dengan seri router board 750R2, kemudian dengan router OS 6.44 yang sudah stabil ya. Kemudian penggunaan dari CPU load dari MikroTik kita yaitu masih di 1%, kadang-kadang mungkin akan berubah tergantung penggunaannya juga ya. Kemudian free memorinya sisanya
sisa memorinya itu sekitar 38,27 MB, kemudian free HDD sekitar 1,34 MB ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada keterangan dari hotspotnya, yaitu ada 3 user yang aktif ya. Ini semuanya dari handphone dan komputer saya tentunya, karena saya syutingnya di malam hari, tidak ada user yang login selain saya ya. Kemudian ada 77 item ya. Jadi hotspot usernya ada sisa lagi 77. Kemudian kalau kalian mau menambahkan user baru, tinggal klik add atau menggenerate secara banyak ya. Jadi tidak hanya satu user yang kalian buat, tapi bisa banyak, bisa sampai 60 atau 70 ya user bisa kalian buat dengan klik generate. Nah, di kanannya juga ada hotspot log ya, siapa saja yang login ke server MikroTik kita. Di sini saya ada user IP-nya, yaitu Mang Azi, ini adalah punya adik saya. Kemudian ada admin, ini saya ya. Dan keterangannya dia loginnya menggunakan apa. Login by cookie, berarti dia cookie-nya tersimpan ya di MikroTik kita. Jadi setiap dia masuk ke jaringan kita, dia cukup lewat cookie-nya saja dia sudah login, tidak perlu inputkan lagi username dan passwordnya, seperti itu. Nah, kalau ada tulisannya logged out, keep lifetime out, berarti dia waktunya sudah habis ya. Dia akan meminta login kembali kalau waktu dari cookie-nya juga sudah habis ya, seperti itu. Oke, kemudian di bawahnya ada trafficnya, bahwa memantau berapa traffic yang keluar atau yang traffic yang diterima dari MikroTik kita ya, dari modem wifi kita ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian kiri itu ada keterangan ataupun fitur-fitur dari Micmon ini ya. Fitur-fiturnya lumayan banyak ya. Ada fitur hotspot, ada quick print, kemudian ada voucher, ada log, ada sistem, ada DHCP list, kemudian ada traffic monitor, kemudian ada report, dan ada setting ya. Mungkin kalau kalian ingin tahu berapa yang kalian dapatkan, uang yang kalian dapatkan dari kode voucher ini, penjualan kode voucher ini, atau yang login ke wifi kita, kalian bisa klik report seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan membuat sebuah user atau kode voucher ya. Jadi di sini saya akan menggunakan fitur generate ya, atau kalian bisa masuk ke fitur voucher ya. Nah, di fitur voucher ini ada beberapa profile ya, profile yang dimana bisa kalian gunakan untuk memantau berapa sih jumlah voucher kalian, tergantung dari kategori profilnya. Nah, di sini saya ada profilnya, ada default, kemudian ada profilnya 2000 per jam, per 3 jam ya, kemudian ada yang 5000 per 12 jam, kemudian ada profil keluarga, dan ada profil bos. Nah, di sini saya akan secara spesifik membuat kode voucher dari 2000 per 3 jam. Oke, seperti ini caranya, yaitu klik generate. Nah, di sini kita masukkan kuantitinya ya. KTY itu kuantitinya. Jadi di sini saya akan buat 60 user atau 60 kode voucher. Kemudian server all ya, karena kita cuma punya satu, jadi saya langsung all aja. Kemudian user mode-nya ya, user mode-nya apakah kalian mau user itu login menggunakan user dan password yang berbeda, jadi usernya berbeda, passwordnya berbeda, atau langsung ya
user dan passwordnya sama, jadi dia langsung kode vouchernya aja seperti itu. Jadi username-nya sama dengan passwordnya seperti itu. Nah, kemudian panjangnya mau berapa panjang dari kode vouchernya, apakah di sini saya 4 ya. Jadi dia akan membuat kode vouchernya 4 digit ya. Kemudian prefix ini adalah bantuan bagi kita yang mau kalian gunakan. Misalnya saya pakai internet 3000 atau kode-kode yang lain ya, supaya bisa diingat bagi kalian yang pengguna user pemilik dari user kode vouchernya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya pakai kode prefix aja dulu ya. Saya pakai 05. Kemudian random ABCD 2345. Jadi di sini karakternya akan di random. Yang pertama itu adalah huruf, kemudian angka seperti itu. Nah, jadi kalau ditambahkan dengan prefix yang sudah kita masukkan, jadi dia akan angka dulu 05, kemudian 2 huruf ya, 2 huruf, kemudian 2 angka. Jadi dia total ada 4. Dia total ada 6. Jadi karena ditambah prefix lagi 2, jadi ada 3 ditambah 2 huruf tambah 2 angka, berarti dia ada 6 karakter jadinya ya, panjang dari kode vouchernya. Oke, selanjutnya ada profilnya 2003 jam ya. Karena tadi kita generate-nya adalah yang 2003 jam. Sebenarnya kita bisa rubah ya, di sini ada default, ada 2003 jam, ada yang 5012 jam ya, seperti itu. Ada yang keluarga atau ada yang bos. Nah, di sini kita hanya buat yang 2003 jam. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada time limit ya, berapa lama ya waktu yang bisa digunakan oleh si pengguna ya. Di sini saya time limitnya saya kosongkan karena saya jarang ya menggunakan time limit, karena waktunya itu kadang-kadang kalau tidak terjual dia kan hangus lagi, jadinya kita rugi dong untuk mencetak kode voucher ini ya. Saya kan maunya nggak usah kita limitin ya, seperti itu. Jadi kita kalau dalam 1 hari atau dalam 1 bulan itu tidak laku ya, kita tidak perlu capek-capek untuk membuat lagi, jadinya seperti itu, ataupun harus memusnahkan lagi kode vouchernya seperti itu. Oke, jadi saya tidak tambahkan time limit, begitu juga data limit ya. Kalau data limit ini lebih ke seperti kuota, jadi berapa dia pakai data, sehingga kalau dia sudah mencapai ya banyaknya data tersebut, kode vouchernya tidak bisa digunakan lagi. Jadi saya tidak gunakan seperti itu karena di sini saya menjual WiFi unlimited tanpa kuota, hanya menggunakan waktu saja seperti itu. Nah, kemudian ada komen. Di sini kalian bebas mau masukkan apa ya, keterangan apa dari kode voucher ini ya. Saya di sini saya tidak masukkan komennya, jadi saya langsung generate saja seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya dia akan langsung mereset kembali form dari generate user tadi. Nah, selanjutnya kita tidak usah panik ya, kita tinggal klik print saja. Dia akan membuat tab baru dan langsung bisa kita print. Nah, di sini dia sudah membuat tab baru, bisa kita print. Ya, kode vouchernya sudah sesuai, sudah berisikan logo dari usaha kita. Nah, di sini cuma kita perlu ubah layoutnya menjadi landscape ya. Nah, selanjutnya kita setting lagi ya, karena kita gunakan A4 ya, kertas A4, jadi kita setting lagi berapa dia muatnya. Nah, di sini masih belum terlalu muat, jadi kita custom marginnya yang kita atur ya, di custom ya. Nah, kita atur dia supaya muat sekitar 1
2 kertas ya, harusnya bisa nih 2 kertas. Oke, muat ya 2 kertas. Nah, kita tentukan destinasi di mana kita print ya. Di sini saya menggunakan HP Inktank wireless ya, jadi dia harusnya ngeprintnya. Jadi saya menggunakan printer wireless yang bisa kita langsung print. Kalau kalian tidak memiliki printer sebelumnya, kalian maunya printer kalian print di tempat yang berbeda, bisa kalian save as PDF dulu ya, baru kalian print seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung print aja. Oke, seperti itu. Sangat mudah sekali mencetak kode voucher menggunakan aplikasi Micmon ini, dan kalian juga tidak terbatas harus membelinya, karena aplikasi Micmon ini disediakan secara open source ya. Jadi kalian cukup kalau kalian ingin berbaik hati kepada pembuatnya, kalian bisa mendonasikannya seperti itu. Jadi kalian tidak ada membeli aplikasi ini kemudian mendapatkan user yang berbeda ya, user yang berbeda, ataupun mendapatkan produk key yang berbeda seperti itu. Jadi saya rasa ini sebuah aplikasi yang sangat membantu bagi kalian yang memiliki usaha sejenis saya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itulah tadi video bagaimana cara membuat kode voucher menggunakan aplikasi Micmon. Bagi kalian yang masih bingung dan ingin tahu bagaimana cara mendownload dan men-setting aplikasi Micmon ini dari awal, silahkan komen pada kolom komentar di bawah. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like di bawah, dan jika kalian tidak suka, silahkan klik tombol dislike. Nah, jangan lupa untuk selalu membantu ya channel ini supaya makin berkembang ya, dengan cara klik tombol merah di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke. Nah, Aris Sunaria di sini. Selamat belajar.